Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reki Yuliansyah dengan NIM 21050400075 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umrah. Baik, adanya tugas ini adalah salah satu bentuk kewajiban saya dalam menyelesaikan tugas pada mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengangkutan niaga. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian pengangkutan. Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Jadi, pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengangkutan adalah pengangkutan dan pengirim. Sedangkan sifat perjanjian yang timbul olehnya adalah timbal balik di mana para pihak mempunyai kewajiban sendiri di dalamnya. Kewajiban pengangkutan adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim yaitu membayar uang angkutan. Tentang menyelenggarakan pengangkutan, ini artinya bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu. Sedangkan pihak lainnya, pengirim atau penerima dan ataupun pengirim penumpang, berkeharusan untuk menaikkan pembiayaan biaya tertentu untuk mengangkut tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan ada 3 macam pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut atau perairan, dan pengangkutan udara. Aspek hukum publik pada pengangkutan diatur dalam undang-undang, sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum bagi ketiga macam pengangkutan tersebut diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD, yaitu Undang-Undang tentang Pengangkutan, seperti dipaparkan berikut ini. Yang pertama ada pengangkutan darat diatur di dalam, yaitu KUHD Buku 1 Bab 5 Bagian 2 dan 3, mulai dari pasal 90 hingga 98 yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedangkan pengangkutan orang tidak diatur. Selanjutnya, peraturan-peraturan khusus lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretapian menggantikan STB Nomor 262 Tahun 1927 tentang penegakan kereta api. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan terakhir, pengaturan peraturan tentang pos dan telekomunikasi. Selanjutnya, pengangkutan perairan darat diatur dalam KUHD Buku 1 Bab 5 Bagian 2 dan 3 mulai dari pasal 90 hingga 98. Kedua, peraturan-peraturan khusus lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, karena pada undang-undang ini juga mengatur mengenai angkutan sungai danau antara pulau atau ASDP. Next, pengangkutan di laut diatur dalam KUHD Buku 2 Bab 5 tentang perjanjian senter kapal, KUHD Buku 2 Bab 5A tentang pengangkutan barang-barang, dan yang terakhir KUHD Buku 2 Bab 5B tentang pengangkutan orang. Selanjutnya yang terakhir ada pengangkutan udara yang diatur dalam S 1939 hingga 100. Lustapodonipe atau Ordinasi Pengangkutan Udara disingkat OPUBSD. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 LN 1998 hingga 159 dan TLN Nomor 1987 tentang penerbangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 92. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
92 tentang penerbangan menggantikan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang penerbangan. Next, perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak bersangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik di mana pihak mengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengiriman barang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pengangkutan antara lain yaitu manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan, jalan, dan organisasi. Yang keempat, asas perjanjian pengangkutan yang dapat dijabarkan. Yang pertama itu yang bersifat perdata, di mana konsensual koordinatif campuran retensi atau pembuktian. Yang kedua, yang bersifat publik atau asas manfaat, asas usaha bersama dan keluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, keterpaduan kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan asas keselamatan penumpang. Baik, mungkin hanya itu materi tentang pengangkutan niaga ini yang dapat saya sampaikan secara singkat pada tugas kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.